Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Si Ancem berkata, "Jadi kamu bukan Liu Kuo yang sebenarnya, dan kamu datang ke dunia ini hanya untuk mencegah bencana 9 tahun kemudian." Yuko menjawab, "Iya, kedatanganku telah mengubah semuanya di sini. Begitu juga dengan nasibmu. Kau jangan menyalahkan aku ya." Hah? Lalu tiba-tiba, si Ancem memeluk Yuko. "Mau kau asli atau bukan, setidaknya sejak aku bertemu denganmu, kau masih orang yang sama." Lalu akhirnya, saatnya pun tiba untuk mereka melawan monster di lantai 10 Pagoda Tongtian. Semuanya siap-siap, tetap pada rencana, dan mulai bergerak. Baik, mereka pun mulai berpencar dan mulai melakukan perannya masing-masing. "Ayo, kemari dan tangkap aku. Dasar binatang bodoh." Lalu monster itu langsung bergegas mengejar Yuko. Oke, sekarang dengan cepat monster itu diikat. "Bos, cepatlah. Formasi penghancur jiwa 4 gajah ini gak akan bertahan lama." Dengan cepat, Yuko langsung menyerang menggunakan skill mata surgawinya. Dari matanya keluar sebuah serangan, dan monster itu langsung lenyap, dan dampaknya menghasilkan ledakan yang besar. Lalu muncul sebuah batu seperti batu emerald. "Bos, mantra yang baru aja kau lakukan itu terlalu kuat, sampai-sampai hantu itu meledak dengan satu serangan." Yuko merespon, "Berkat pengetahuanmu, formasi yang kau peroleh juga memainkan peran besar." Lalu tiba-tiba, "Hah? Yuko, ada apa denganmu? Apa kau terkena efek samping?" "Bos, aku baik-baik aja. Ini mungkin efek setelah mantra yang aku gunakan tadi. Ada baiknya membiasakan diri." Si Ancem berkata, "Aku senang kau baik-baik aja. Kau harus lebih jarang menggunakan mantra ini di masa depan." Yuechem berkata, "Dasar bajingan kotor, kau menakuti kami." Yaudah, ayo kita ke lantai berikutnya. Sekarang ceritanya nggak pakai basa-basi nih. Mereka langsung sampai di lantai 19 Pagoda Tongtian. Yuko berkata, "Gak mudah bagi kita untuk mencapai lantai 19 sekaligus." Xianzhen berkata, "Bagus sekali. Sebentar lagi kita akan bisa melampaui Kau Fung Hai dan yang lainnya." Nah, ternyata guys, gue baru sadar nih, Kau Fu yang ngajak Liu Kuo berbisnis itu, yang nyuruh bunuh orang, itu dia disuruh membunuh saudaranya sendiri, yaitu Kau Fu Shuai. Yaitulah yang ngebayar Liu Kuo itu yang gak bisa apa-apa, cuma banyak duit. Yang satu lagi yang ngajak mereka taruhan nih sekarang nih, yang bisa seni bela diri. Oke, lanjut. Yuko berkata, "Pai Chishan, apa kau memiliki peta labirin ini?" Labirin di lantai ini mencakup semuanya, dan rute serta pengaturan berubah secara berkala, dan satu-satunya orang yang baru aja lewat di lantai ini adalah Kau Fu Shuai. Ada larangan di dinding. Kita nggak bisa terbang langsung menaiki pedang. Sepertinya kita hanya perlu waktu untuk menemukan pintu keluar. Di sini banyak jalan bercabang, jadi akan lebih efisien kalau kita berpencar. Ini adalah walkie-talkie. Ini adalah alat ajaib untuk transmisi suara. Jadi kalau kau menghadapi situasi apapun, kau bisa berbicara menggunakan ini, dan semua orang akan mendengarmu. Oke, Yuechem berkata, "Wanita ini gak membutuhkan benda ini. Aku dan kakakku memiliki fisik sensorik yang jauh lebih kuat dari ini." "Ya udah, kalau begitu kalian berhati-hatilah." Santai. Dalam hati Yuko, mata surgawi ini hanya kehilangan penglihatannya. Sakit kepala yang baru aja aku alami di lantai 10 jelas bukan efek samping dari Heavenly Eye. Apa yang sedang terjadi? Aduh, mulai sakit lagi. Apa karena terlalu banyak melakukan servis? Waduh. Tiba-tiba, Yuko, ini buruk. Apa yang terjadi? Yuechem menghilang. Sedangkan Yuechem, wah, masih ada tempat yang begitu indah di labirin ini. Bunga ini adalah bunga mandrake. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Ternyata ada Kau Fu Shuai. "Saudari Yuechem, aku sudah mengikutimu. Akhirnya hanya kita berdua. Aku akan merawatmu dengan baik. Dasar penguntit cabul. Menjauhlah dariku." Dalam hati Yuechem, orang ini sangat kuat. Aku bahkan gak menyadarinya. Semua rekan timku mati di Pagoda Tongtian. Mereka hanya berhasil mencapai lantai 10. Bukankah aku akan kalah jika ini berlanjut? Aku menghabiskan banyak waktu di labirin menunggu seseorang datang dan mengacaukan rencana mereka. Akhirnya kau di sini. Sulit untuk gak mematuhi kehendak dewa. Labirin ini sangat rumit dan gak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan baik dan tunduk pada diri sendiri. Kau jangan berani-beraninya menyentuhku. Apa yang terjadi ini? Beberapa bunga beracun gak bisa dicium baunya. Dalam hati Yuechem, ini udah berakhir. Aku seharusnya mengambil talkie-walkie itu. Walkie-talkie. Kakak, kau harus cepat. Aduh.
Ini buruk, Kau Fu Shuai mengejar adikku. Bos, ayo cepat dan selamatkan saudari Yue Chen. Kau Fu Shuai, kalau kau berani menyentuh wanitaku, aku akan membunuhmu. Sedangkan kita berpindah ke kediaman Kau. Ternyata Yuko, Xian Chen, dan juga Pai Qishan pergi ke sana. Yuko berkata, minggir, jangan bersikap bodoh. Penjaganya berkata, hei, menurutmu kau siapa? Masuk ke mansion kau, ha? Seorang lagi berkata, jangan pernah berpikir untuk memasuki gerbang ini kalau kau nggak memiliki kekuatan. Lalu dengan mudah, Yuko langsung membunuh kedua penjaga itu. Aku akan menunjukkannya padamu. Terbuat dari apa aku sekarang? Lalu Kau Fu Shuai muncul. Anjing liar macam apa yang membuat begitu banyak kebisingan di tengah hari? Oh, ternyata ini saudara Ci. Jadi, kau datang untuk mengakui kekalahanmu lebih awal karena kau nggak bisa melanjutkan pertempuran di pagoda Tongtian. Hei, di mana kau menyembunyikan adikku? Yuko berkata, Kau Fu Shuai, serahkan Yue Chen sekarang, dan aku akan memberimu kematian yang layak. Yue Chen, kami nggak memiliki orang dengan nama itu di sekitar sini. Kau lebih baik meninggalkan mansionku atau yang lain. Lalu tiba-tiba Yuko langsung menyerang menggunakan bloodline-nya, tapi serangannya berhasil ditahan. Hei, aku adalah seorang puncak Martial King. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tiba-tiba ada ribut-ribut macam apa ini di tengah hari begini? Apa nggak bisa kita duduk dan membicarakannya? Orang ini adalah kepala keluarga Kau Fu Weng. Yuko berkata, Tuan Kau, aku tahu kau orang baik dan aku nggak ingin menimbulkan masalah di gerbang. Tapi putramu telah mengambil wanitaku. Ayah, dia memfitnahku. Kau Fu Weng berkata, keluargaku bersih dan jujur. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Iya, bagaimana bisa aku melakukan hal semacam itu? Kalau kau nggak percaya, kau bisa mencari di mansion. Lalu Monan menggunakan skill mata surgawi. Dia mengecek satu mansion, tapi nggak ada. Sepertinya dia udah memindahkan Yue Chen ke tempat lain. Yuko berkata, demi wajah tuan kau, aku nggak akan masuk. Selamat tinggal. Mereka pun pergi. Lalu Xian Chen mendapat sesuatu. Dia berkata, Yuko, seseorang barusan memberi aku surat ini. Hah? Lalu Yuko membukanya. Isinya, Yue Chen disembunyikan di kuil bumi. Bertindaklah low profile, Kau Fu. Surat ini adalah dari Kau Fu Hao, saudara laki-laki Kau Fu Shuai. Dan kami membuat aliansi untuk sementara waktu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuko menjawab, aku akan menyelamatkan Yue Chen dan kalian membantuku dengan beberapa hal. Lalu mereka pergi di dekat kuil bumi. Tapi ternyata Yuko hanya sendiri. Dalam hati Yuko sudah diketahui kalau nggak ada yang terjadi pada Yue Chen. Tapi kenapa hatiku masih sangat resah? Lalu tiba-tiba, aduh, sial, sakit kepala ini menyerang lagi. Tiba-tiba ada suara, terima kasih mortal, kau sudah membebaskanku dari abyss. Hah? Siapa itu? Lalu dia melihat ke air. Dia melihat sebuah cerminan. Enggak, itu bukan aku. Hei, ada apa denganmu? Iya, ada apa dengan orang ini? Tiba-tiba dia berteriak. Tenang, yang baru aja aku alami adalah halusinasi. Aku pasti terlalu lelah selama ini. Prioritas utamaku sekarang adalah menyelamatkan Yue Chen. Berikan tubuhmu. Bagaimana bisa iblis 1000 tangan menjadi garis keturunan manusia biasa? Kau siapa? Kau garis keturunanku. Apa yang kau inginkan? Biarkan aku mencium suasana indah di luar kurungan ini. Kurungan? Mungkinkah? Itu benar. Kamu telah mengungkapkan kebenaran dunia ini begitu banyak sehingga kau melepaskan kurungan sialan. Dalam hati Yuko, sial, aku nggak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa merasakan kemarahan di hatimu. Tidakkah kau ingin balas dendam? Aku bisa membantumu menghapus semuanya. Hah? Ayo, biarkan aku menjadi kamu. Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan! Seseorang berkata, pria ini telah berbicara pada dirinya sendiri sejak barusan. Sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Iya, aku merasa dia memiliki aura jahat yang umum di dalam dirinya. Mari menjauh darinya sebelum kita mendapat masalah. Lalu tiba-tiba Yuko seperti terrasuki dan muncul bloodline-nya. Dan dia mulai menyerang orang di sekitarnya. Lari! Hei, hentikan sekarang juga. Kau membunuh orang yang gak bersalah. Membunuh orang yang gak bersalah. Orang dilahirkan untuk menderita, dan aku membantu meringankan mereka. Ayo, saatnya pergi ke kuil bumi dan menikmati makananku selanjutnya. Kita sekarang melihat Yue Chen diikat. Hei orang tua, aku menyarankanmu untuk melepaskanku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Orang tua itu berkata, gadis, aku gak berani melanggar perintah tua muda kedua. Jadi tolong, jangan beri aku waktu yang sulit. Lalu tiba-tiba muncul langsung bloodline-nya di tempat di mana Yue Chen diikat. Hei, siapa kamu? Yuko, kau akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Dan dengan cepat, orang itu langsung dibunuh. Sungguh, aroma yang murni. Rasanya pasti enak. Yuko, apa yang sedang kau lakukan? Kau bukan Yuko. Hei, berhenti. Lepaskan dia. Wanita adalah beban. Mereka harus mati. Biarkan aku membantumu. Enggak, jangan. Ciko. Kau Fu Shuai datang. Dia berkata, Ciko, saudaraku benar. Kau menemukannya di sini. Tapi kau nggak bisa menyelamatkan siapapun hanya dengan dirimu sendiri. Fu Shuai langsung menyerang. Sekarang
Aku akan menunjukkannya padamu. Apa artinya menjadi raja bela diri puncak. Oh ya guys, buat ngebedain, kalau yang ngomongnya si bloodline-nya Yuko, suaranya gue agak rendahin dikit ya, kayak suara villain-villain gitu. Bahkan seorang raja bela diri berani sembrono di depan penguasa ini. Kau cari mati. Dalam hati Fu Shuai, dia benar-benar menyebut dirinya penguasa. Apa dia menyembunyikan kekuatannya? Gak peduli apapun itu, dia harus mati hari ini. Ciko, pergilah ke neraka. Ciko, siapa yang memintamu cari masalah denganku? Gak bagus. Segelnya baru aja dibuka dan agak berlebihan menghadapi kekuatan penuh dari serangan anak ini. Namun di depan penguasa ini, kau masih sampah. Si bloodline menyerang balik dan tentakelnya berhasil menembus ke badan dari Fu Shuai. Dalam hati Fu Shuai, sepertinya hari ini gak bisa dihindari. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Jiwalang, bakar itu! Hah? Bagaimana bisa? Setelah kejadian itu, Yuko pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah. Lalu dia bangun. Yuko, kok akhirnya bangun? Apakah ada yang gak nyaman? Bos, aku gak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Dalam hati Yuko, iblis 1000 tangan ini baru aja terbangun dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, aku akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Apa sih yang menyebabkan 1000 tangan iblis ini terbangun? Dan di situ juga ada Kau Fu Xiao. Kau Fu Xiao berkata, Kakak Ci memeluk dua wanita cantik di kanan dan kirinya yang benar-benar membuatku iri. Yuko merespon, gak perlu sopan Kau Fu Hao. Di mana hadiah yang dijanjikan? Ini, Saudara Ci, jangan khawatir. Aku, Kau Fu Hao, adalah seorang pengusaha dengan integritas. Apa yang kau inginkan ada di sini. Aku gak akan mengganggu asmaramu. Mari kita bertemu lagi jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Bos, Kau Fu Hao ini gak baik. Kenapa kau mau bekerja sama dengannya? Yuko menjawab, setelah kalah taruhan, Kau Fu Shuai gak akan menyerahkan besi bintang dengan jujur. Saat ini dia harus bergantung pada Kau Fu Hao. Bos, apakah kita masih akan terus menerobos pagoda Tongtian? Tentu saja. Meskipun kontrak taruhannya batal, tapi kami masih harus melewati lantai 20 untuk mendapatkan kualifikasi percobaan Shensu. Lalu mereka sampai di lantai 20 menara Tongtian. Akhirnya melewati tingkat ke-19. Siapa sih yang merancang labirin lantai yang begitu membosankan? Yuko berkata, lantai ke-20 ini adalah Phoenix S berusia 1000 tahun. Rekan tim Kau Fu Shuai tewas di tangannya. Kita harus lebih berhati-hati. Hah? Itu datang. Lalu muncul Phoenix S dan pergi ke arah mereka. Nih, ambil pil pedang ini sebagai hadiah. Dia melemparkannya ke burung itu. Burung itu memakannya. Bos, berhasil. Liuko berkata, selama aku mendorong diafragma pil pedang untuk terbuka, aku bisa meledakkan kepala Ice Phoenix ini. Pil pedang terbuka, tapi burung itu gak kenapa-napa. Brengsek, apa itu gagal? Bos, mungkinkah itu dibekukan oleh energi dingin di dalam Ice Phoenix? Lalu Xianchen mulai menyiapkan serangannya. Serangan kaki Pai Qishan dan juga Liuko terikat oleh es. Sial, bos, ini udah berakhir. Lalu Xianchen maju. Dalam hati Yuko, bagus. Xianchen adalah garis keturunan burung vermilion yang secara alami menahan diri dari Ice Phoenix ini. Aduh, Kak, lain kali lebih berhati-hati. Aduh, aku masih membutuhkan orang ini untuk meneruskan warisan keluarga aku. Phoenix itu menyerang, tapi Xianchen berhasil menahannya. Kalian menjauhlah, biarkan aku yang berurusan dengan Ice Phoenix ini. Menggunakan pedangnya, Xianchen maju menyerang Phoenix Ice itu. Wah, adikku sangat luar biasa. Tapi akhirnya Ice Phoenix akhirnya terbang ke atas. Gawat, ini gak bagus. Ice Phoenix ini akan menghembuskan nafas beku lagi. Xianchen, hati-hati. Lalu Xianchen memunculkan burung vermilionnya, yaitu bloodline dari Xianchen. Xianchen dan Phoenix Ice itu, mereka berdua beradu serangan. Ini emang darah burung vermilion. Koek. Dan akhirnya Phoenix Ice-nya pun kalah. Yuko, oke, nih pil pedang. Buka! Karena api dari Xianchen, temperaturnya agak sedikit naik, yang membuat Yuko berhasil memanfaatkan pilnya dan menghasilkan sebuah ledakan. Setelah itu, mereka pun kembali ke aula misi. Orang yang di resepsionis berkata, selamat telah melewati lantai 20 pagoda Tongtian. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menyelesaikan pencarian bela diri untuk memenuhi syarat untuk uji coba Shensu. Pai Qishan berkata, bos, kalau begitu, kita harus memilih tugas yang paling tidak sulit. Yuko merespon, enggak, kita harus memilih yang paling sulit. Apa? Saat membuka buku, Yuko melihat misi hantu serigala darah biru. Lokasi Desa Tanhua. Isi tugas, seekor serigala berdarah biru diduga menyerang desa Tianhua yang berspesialisasi dalam memakan bayi yang baru lahir. Dan lebih dari 10 orang telah terbunuh. Dalam hati Yuko, binatang iblis seperti serigala berdarah biru biasanya hanya muncul saat pasang surut binatang buas. Kenapa tiba-tiba menyerang? Nah, ini dia. Yuko memilih misi itu. Kembali ke rumah, mereka pun makan-makan. Yuko berkata, Pai Qishan, bagaimana dengan Hu Meller? Pai Qishan menjawab, penglihatan baru-baru ini mengetahui bahwa Hu Meller menyukai kakak laki-laki bela diri yang kuat. Aku kurus seperti tulang. Aku takut orang akan memandang rendah diriku. Jangan berkecil hati. Selama kau menunjukkan ketulusan, cepat atau lambat, kau pasti bisa mengesankan pihak lain. Yuko, kau akan pergi misi besok. Cepat.
makan ini untuk menyehatkan tubuhmu. Astaga, anak sapi utuh. Dalam hati Yuko, garis ini adalah sejenis pembuat jus yang memiliki waktu 3 kali sehari untuk memperbaiki mobil. Berkat penanaman pantulan sinar matahari yang terik, jika tidak, aku akan naik ke surga. Apa yang terjadi? Yuko, makan nih, makan ginjal ini. Malam ini kita akan meningkatkan kekuatan melalui latihan teknik selir lancing. Yuko, kau mau makan nggak? Iya, aku makan. Dalam hati Yuko, sepertinya kita nggak perlu memperbaiki mobil beberapa kali lagi malam ini untuk menghilangkan panas. Gue nggak terlalu ngerti artinya apa, tapi ya dari translatornya begitu. Mereka pun pergi ke desa Tianhua. Xianzhen berkata, Yuko, kau baik-baik aja? Kenapa kau mimisan? Aku baik-baik aja. Mungkin karena aku terlalu banyak menghasilkan tadi malam. Yuko berkata, kenapa nggak ada seorang pun di jalan-jalan desa ini? Dan juga di mana kepala desanya? Yuechen berkata, Yuko, ayo pergi dari sini segera setelah kita menyelesaikan tugas. Aku rasa ada yang gak beres dengan tempat ini. Lalu mereka melihat seorang gadis kecil. Pai Chishan berkata, gadis kecil, apa kau tahu di mana kepala desa berada? Terlihat ada banyak sekali seperti bintik-bintik gitu di mukanya. Hantu! Pai Chishan, tenang, itu hanya garis biasa. Garis kecil, siapa namamu? Di mana orang-orang di sini? Dia menjawab, nama saya Sun Xiao dan orang-orang di desaku telah pergi berlindung di gunung. Mereka berkata bahwa mereka sedang menunggu orang berpangkat tinggi untuk datang dan menyingkirkan iblis. Lalu kenapa kau masih di sini? Di mana orang tuamu? Mereka bilang, aku iblis. Mereka nggak mengizinkanku memasuki gunung dan mereka membunuh ayah dan ibu. Ya udah, oke, jangan menangis. Kakak akan melindungimu. Yuechen berkata, orang-orang membunuh orang. Penduduk desa ini juga nggak baik. Ya udah, kita lihat aja nanti. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang muncul menghampiri mereka. Orang yang di tengah berkata, aku kepala desa Tianhua. Apa tujuan kedatangan kalian? Yuko berkata, kepala desa, kami dikirim oleh Akademi Tianhu untuk melakukan tugas itu. Semuanya, tolong ikuti aku. Ini adalah sarang binatang iblis itu. Kekuatan binatang ini tampaknya berada di peringkat raja perang. Jadi harap berhati-hati. Pai Chishan berkata, serigala berdarah biru biasanya menyiapkan penyergapan di sarang mereka. Jadi akan nekat untuk menerobos secara tidak langsung. Kita harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Yuko berkata, bukankah serigala berdarah biru ini mengatakan bahwa dia suka memakan anak-anak? Maka kita bisa menggunakannya untuk membuat umpan. Yuechen merespon, apa kau seorang manusia? Bagaimana bisa kau menggunakan anak-anak sebagai umpan untuk monster? Pai Chishan membalas, bos ada di sini. Dia nggak akan membiarkan gadis kecil itu terluka. Apa kamu nggak ingin menyelesaikan tugas lebih cepat? Tapi menurutku metode ini baik-baik aja. Lalu anak itu akhirnya dijadikan sebagai umpan. Lalu serigala itu menyiumnya dan dia keluar. Tidak, jangan ke sini. Tolong, jangan makan aku. Ternyata itu adalah boneka. Nah, sekarang mereka pun serang. Tapi serigala itu berhasil menahan mereka berdua. Lalu Yuko maju dan langsung menyerang serigala itu. Tapi serigala itu berhasil menghindar. Xianzhen berkata, Yuko, serigala berdarah biru ini gak mudah untuk menghadapi kekuatan binatang iblis ini. Sama dengan Raja Bela Diri. Oke, hati-hati semuanya. Hanya dengan dirimu kau ingin membunuhku, mimpi. Serigala itu menyerang. Kakak, awas! Yuechen terkena serangannya. Saudari, Yuechen! Sialan, sinkronisasi fisik ini. Beraninya kau menyakiti wanitaku. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Tapi tiba-tiba Yuko memunculkan belat lainnya. Sungguh hal yang menjijikan. Diam! Lalu Yuko menyerang. Tapi serigala itu dengan mulutnya berhasil menahan pedangnya. Dan Yuko akhirnya ditendang dan dia pun terhempas jauh. Brengsek. Penghinaan. Lalu anak itu menghalanginya. Xiao, kenapa kamu di sini? Pergi dari sini. Dasar monster. Jangan sakiti kakak. Minggir. Tanpa ragu-ragu, serigala itu langsung menusuk Xiao. Gak, Xiao. Kakak gak menyukai Xiao yang jelek dan dia memberi Xiao baju baru untuk dipakai. Xiao sangat menyukai kakak. Xiao gak ingin menyakiti kakak. Jangan sedih kakak. Enggak, tolong jangan tidur Xiao. Kau akan baik-baik aja. Dan akhirnya Xiao pun meninggal. Xiao. Hahaha. Liuko, kau benar-benar gak kompeten. Kau bahkan gak bisa melindungi seorang gadis kecil. Dasar pecundang. Ayo, terima kekuatanku dan bunuh. Serigala itu mulai maju. Kau, dasar keparat. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.